Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada artikel ini saya akan membahas rumus teks pada Microsoft Excel. Itu saya akan terlebih dahulu teksnya seperti ini. Oke, setelah saya udah ketik teksnya, kemudian saya di sini akan memasukkan rumus yaitu rumus left, yang artinya dia akan membaca teks dari arah kiri. Itu setelah kita mengetik left sama dengan left, kemudian kita pilih teksnya, ada di letaknya ada di A2, kemudian kita titik koma. Nah, berapa huruf yang ingin kita baca dari kiri? Misalkan saya menginginkan membacanya 4 dari kiri, maka masukkan angka 4 kemudian enter. Nah, muncul seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencontohkan rumus right. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kurung buka. Nah, kita biasa klik teksnya, kemudian titik koma. Saya ingin keempat dari kanan, maka masukkan angka 4 dan tutup menjadi arta. Nah, untuk yang satu ini saya akan contohkan yaitu mid atau tengah-tengah. Nah, mid ini kita masukkan teksnya, klik teks, ya, kemudian titik koma. Di sini ada instruksi start number, artinya kita ingin membacanya dimulai dari huruf apa. Misalkan saya ingin dimulai dari huruf E, berarti letaknya ada di posisi yang kedua. Maka seperti ini. Nah, titik koma lagi sampai huruf keberapa kita ingin dibacanya. Misalkan, berarti ini kan kita mulai dari 2. Nah, ini anggapannya adalah yang pertamanya dari sini 1, 2, 3, 4 yang huruf N. Berarti N ini keempat. Kenapa nggak 5? Alasannya karena dimulainya dari kedua, tadi di buah ini dianggapnya 1. Oke, dan tutup enter, jadi seperti ini. Oke, nah untuk selanjutnya saya akan membahas masalah rumus penggabungan teks, ya. Misalkan saya contoh seperti ini, ada nama di sini. Oke, ada nama di sini, ya. Kemudian ada nama seperti ini. Saya ingin menggabungkan menjadi Reski Juniardi. Bagaimana caranya? Maka di sini saya akan menggunakan rumus, yaitu menggunakan rumus dan, ya. Di sini menggunakan tanda simbol dan, sama dengan kita klik dulu terlebih dahulu teks yang pertama alias kriteria yang pertama, kemudian kita masukkan simbol dan, kita masukkan simbol teks. Kemudian ketika kita ingin spasi, maka kita tekan spasi, ya, pada keyboard. Kemudian masukkan lambang teks juga. Kemudian tekan tombol dan lagi. Kita klik kriteria yang kedua. Kita lakukan hal yang sama. Tekan masukkan simbol dan. Masukkan juga lagi simbol teks. Kemudian spasi, simbol teks lagi. Kemudian simbol dan. Kita masukkan kriteria yang ketiga sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter, jadi Reski Juniardi. Wah, simple bukan? Tanpa harus mengetik ulang. Bayangkan ketika ini di sini ada banyak, ya. Kalau sedikit mah lebih baik kita ketik ulang lebih cepat. Tapi ketika banyak kita akan lama. Lebih baik kita rumus, kemudian kita copy, Ctrl C, baru kita paste seperti ini. Simple. Biasanya rumus ini sering digunakan pada pabrik-pabrik, ya. Contohnya pada kegiatan pabrik itu kadang dia mempunyai product type atau jenis produk, ya, yang pada pemasarannya itu biasanya dia datanya seperti ini. Dia mengetiknya terpisah seperti ini, kemudian ingin digabungkan untuk masukkan ke dalam sebuah program. Maka rumus ini bisa digunakan. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh fungsi teks pada Microsoft Excel. Ada satu lagi di sini. Selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan ada satu rumus, tapi ada kelemahannya, ya. Ketika kita menggunakan rumus ini, ya, koncatenator. Nah, ketika kita menggunakan rumus ini, yaitu tidak ada spasinya, seperti ini. Oke. Jadi munculnya seperti ini, ada perbedaannya. Dia tidak bisa pakai spasi. Kalau menggunakan rumus ini, kita bisa mengatur spasinya dari sini. Contoh yang ini Ian Ardi
Saya klik dulu buka rumusnya. Sini ada spasi, ada jarak spasi. Jadi maka tulisannya tersebut akan ada spasinya. Dan ketika saya spasinya ini saya hapus, maka spasinya pun ikut terhapus. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau menggunakan rumus simbol dan ini, kita bisa mengatur spasi sesuka kita. Dan ketika kita menggunakan rumus koncatenate, tidak bisa ada spasinya. Walaupun saya di sini kasih spasi, misalkan spasi saya enter, maka tetap hasilnya. Nah, itu adalah rumus-rumus teks pada Microsoft Excel. Dan berikut ini adalah saya akan memberi contoh penulisan rumusnya ya, supaya lebih jelas lagi. Untuk rumus penulisan left seperti ini, sama dengan left, kemudian kriterianya, kemudian kita masukkan huruf keberapa yang ingin kita baca. Maksudnya berapa huruf yang ingin kita baca ya. Misalkan 4 huruf dari kiri, yang masukkan angka 4 pada kolom N ini. Kemudian pada ini ya, rumus right, penulisannya juga sama. Nah, seperti ini ya, N, yang artinya berapa huruf yang ingin kita baca dari kanan. Oke. Kemudian mid, seperti ini, rumus mid adalah ya, kemudian sini starnya N, kemudian di sini N, yang artinya seperti ini. Saya akan menjelaskan. Mid artinya adalah tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu dimulai dari mana pertengahannya? Dari star N ini. Artinya dari huruf E, misalkan saya ingin baca, berarti kita masukkan starnya adalah yang kedua. Dan N ini adalah berapa yang ingin kita baca dari star itu. Misalnya dari star ini adalah E, saya ingin membaca 4 huruf ke belakang, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi muncullah seperti ini hasilnya. Oke. Dan di sini saya akan menuliskan juga rumus teks yang lainnya supaya bisa dipelajarin. Oke. Nah, di sini saya akan masukkan rumus koncatenate. Sini ada teks pertama, teks 1 ya, teks 1, koma teks 2, dan seterusnya. Nah, PST itu dan seterusnya. Nah, karena mungkin bisa lebih dari 3, jadi silahkan coba sendiri. Dan ini untuk yang rumus yang menggunakan simbol, yaitu teks pertama, kemudian kita masukkan simbol dan, kemudian simbol teks, kita pakai spasi, titik 2 lagi, kemudian kita pakai dan lagi, teks kedua, kemudian kita masukkan dan lagi, dan teks lagi, teks tanda teks yang maksudnya tanda petik 2 gitu, yang artinya itu untuk simbol teks. Kemudian kita masukkan tanda petik 2 lagi, dan kemudian teks 3 dan seterusnya. Oke. Teks 3, oke, dan PST. Oke, seperti ini. Dan di sini juga sama, ini rumusnya adalah sama. Oke, sekian dari saya. Ini adalah rumus teks pada Microsoft Excel. Semoga artikel ini bisa membantu kesulitan para adik-adik.